Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang buat teman-teman semua dimanapun Anda berada. Kembali lagi bersama Zona Forex. Hari ini tanggal 15 Januari 2023, Zona Forex akan memberikan gambaran analisa khususnya di market pair USD, di mana ada Euro USD, GBP USD, dan USD Jepang Yen. Seperti apa perkembangan dari tiga market pair USD saat ini untuk minggu depan? Langsung aja kita bahas, dan kita mulai di time frame weekly untuk Euro USD. Secara keseluruhan market Euro USD sampai dengan posisi saat ini masih bergerak tren naik ya, dan posisi minggu kemarin membuktikan kenaikannya lebih tinggi dan membentuk impulsif bullish yang cukup besar setelah sebelumnya adalah membentuk bullish spin bar ya, dan memiliki ekor panjang dari bawah ke atas dan melebihi daripada 50%. Dan dibuktikan di minggu kemarin terjadi kenaikan yang cukup signifikan setelah membentuk low terbaru atau low weekly di minggu kemarin di 1.06365. Terjadi kenaikan breakout daripada area resisten become support ya sebelumnya, yaitu di minggu sebelumnya 1.06994 dan menduduki level tertinggi sampai dengan high weekly 1.08678. Dan tentunya saat ini pergerakan di mana Euro USD untuk minggu depan akan membuktikan apakah mampu bergerak breakout di atas area 50%, yaitu di kisaran 1.09011 ya, di area 50%, area golden level. Dan tentunya area itu yang menjadikan target untuk minggu depan, yang menjadi titik teruji terdekat daripada harga running selain daripada high weekly yang terbentuk di minggu kemarin. Oke, sekarang kita turunkan ya di time frame daily ya, time frame daily. Coba kita lihat, tentunya dorongan buyer saat ini memang sangat kuat untuk Euro USD ya, dan kalau kita perhatikan pun terakhir juga sudah break area high monthly sebelumnya, khususnya di bulan Desember. Dan posisi saat ini kalau kita lihat kenaikan ini di time frame daily terjadi sangat kuat ya, 1, 2, 3, 4, 5 selama 5 minggu ke belakang ya terjadi kenaikan. Dan posisi di hari Jumat kemarin, khususnya tanggal 13 Januari, membentuk candle bearish, tapi di sini kalau kita lihat ekornya panjang ke atas ya, ini ada bullish spin bar meskipun memiliki wick di atas tidak terlalu besar. Tapi menurut saya ini sudah memberikan informasi yang pertama, memang terlihat dari posisinya ya. Di hari Jumat kemarin sempat terjadi penurunan yang cukup signifikan, yaitu wilayah support 1.07868, kemudian pullback, dia kembali lagi naik menguji wilayah high weekly sebelumnya, yaitu di 1.08678. Tapi meskipun ditutup di candle warna merah, hati-hati, artinya besar kemungkinan setelah menyentuh area 50% ya, yaitu di area golden level 1.09011, besar kemungkinan pergerakan untuk Euro USD bisa terjadi koreksi ya setelah menyentuh area 50%. Menurut saya seperti itu, atau bergerak konsolidasi di wilayah terbatas. Tapi tentunya nanti kita akan lihat di time frame yang lebih kecil untuk pergerakan daripada Euro USD ini sendiri. Oke, sekarang kita coba turunkan di time frame 4 jam. Kita melihat lebih detail lagi ya untuk pergerakannya. Nah, posisinya itu seperti ini. Sebentar saya rapikan dulu ya beberapa areanya supaya tidak terlalu mengganggu kita untuk memberikan informasi mengenai Euro USD ini itu sendiri. Oke, sebentar. Ini area 50% yang kita gambarkan kemarin sudah tersentuh ya, dan dia bergerak naik. Dan ini sifatnya retest ya, terlihat ada area support yang di breakout sebelumnya. Oke, terus kemudian di sini juga area target breakout juga sudah di breakout setelah dia bergerak membentuk sebuah area compression ya, dan kemudian bergerak naik yang cukup signifikan menurut saya. Setelah membentuk high weekly terbaru sempat terjadi penurunan, khususnya di hari Jumat kemarin, retest menyentuh area support dan ditutup di candle bullish ya, atau bullish spin bar. Artinya saya sih melihatnya, harapan saya khususnya di sini pergerakan Euro USD ini bisa retest lebih dalam ya, karena saya melihatnya, Anda bisa lihat area yang bergerak di area high monthly dan wilayah support terdekatnya, yaitu di kisaran 1.07363 sampai dengan 1.07132 ini. Besar keinginan saya, harapan saya untuk minggu depan ini bisa tersentuh, minimal menguji wilayah ini untuk target weekly ya, target weekly
area koreksi minimal sampai area sini. Oke, saya tandain dulu untuk target weekly-nya. Ya, targetnya sampai sana. Jadi wilayah itu teman-teman wajib pantau apakah betul-betul nanti bisa bergerak minimal menuju ke wilayah ini untuk kita targetkan buy. Setelah tentunya ada bullish engulfing, bullish pin bar ya, wilayah ini bisa kita jadikan acuan untuk kita buy. Oke, karena saya melihatnya dari posisi sebelumnya di sini ya, ini menjadikan titik resisten terkuat ya, rejection dan kemudian baru breakout. Resisten become support terjadi di minggu kemarin dan berikutnya menjadikan titik high terbaru 1.08678. Sekarang coba kita lihat di time frame 1 jam untuk pergerakan khususnya di hari Senin besok ya. Posisinya seperti ini ya, ada bullish engulfing ya di sesi Amerika dan terjadi kenaikan, tapi di akhir sesi penutupan bergerak terbatas. Tentunya di sini yang menjadikan titik resisten ya terbaru atau ya mendekati wilayah ini. Jadi teman-teman besok pantau wilayah area ini. Kalau area ini bisa terjadi breakout ya, maka kecenderungannya akan bergerak naik lebih tinggi, intinya itu. Dan area bawahnya terdekatnya adalah ini. Jadi ini adalah level psikologi yang saya tandain yang terdekat daripada harga running. Oke, itu level psikologi bawah, ini level psikologi atas. Tinggal pantau aja dulu dua informasi itu. Kalau nantinya ada bullish engulfing seperti biasanya ya, bullish engulfing terjadi di area level psikologi atas, maka kecenderungannya akan bergerak naik. Maka ini menjadikan titik pantau kita ya, area pantau. Yang atas di situ, yang bawah adalah ini. Oke. Skenarionya seperti apa? Langsung aja saya gambarkan. Menurut saya skenarionya untuk hari Senin, selama pergerakan itu tidak break dari dua informasi ini, maka dia akan bergerak sideways seperti ini tentunya ya. Oke, masih sideways seperti ini. Tapi kalau nantinya dari sesi Asia sampai dengan sesi Eropa, ternyata pergerakan ini bisa berhasil break di atas daripada level psikologi 1.08384. Menurut saya, gambaran saya akan bergerak naik menuju area 50%. Oke, area ini ya. Ini saya ganti warna hijau. Dan kemudian gambaran saya berikutnya, kalau dia breakout impulsive bearish di level psikologi, close di bawah ini besar kemungkinan akan menuju area yang sudah kita targetkan, yaitu area high monthly sebelumnya atau wilayah target weekly dan support ya di 1.07132 area tersebut. Oke, kecenderungannya pastinya akan bergerak bearish untuk koreksi. Oke, ya, jadi ini informasi untuk Euro USD di minggu depan khususnya di hari Senin. Dan kita akan berlanjut di GBP USD ya. Coba kita lihat di time frame weekly untuk GBP USD. Nah, di GBP USD posisinya dari koreksi ya, atau bearish untuk koreksi, sudah ada kebangkitan kenaikan, dan tentunya saya melihatnya ini sudah break di atas daripada key resisten. Artinya ini sudah menjadikan momentum bahwasanya pergerakan GBP USD terjadi kenaikan untuk minggu depan. Tentunya akan menguji sekali lagi wilayah resisten dan area 61,8%, dan ini memang sudah bergerak di area golden level. Tapi penurunan terakhir di minggu sebelumnya membentuk sebuah low weekly 1.18410. Saat ini saya ganti menjadi area support ya, dan terjadi breakout ya, tentunya high weekly-nya di 1.20094 dan membentuk high weekly terbaru yaitu di 1.22489. Tentunya untuk minggu depan menurut saya pergerakan GBP USD akan berlanjut naik. Oke, sekarang kita lihat time frame daily untuk swing-swing yang terjadi ya. Ini dorongannya dari sini ya. Terbukti ada bullish engulfing ya, ini sudah saya sampaikan juga di beberapa hari kemarin. Terjadi bullish engulfing ini mendorong kuat dorongan bullish yang tentunya kalau kita perhatikan kalau kita perhatikan range-nya memang di area support di 1.18410 sampai dengan high weekly-nya untuk sementara ini ya, yaitu 1.22489. Area itu yang menjadikan target range ya. Atas bawahnya adalah area ini, karena ini baru saja kita lihat sudah break di area key resistennya. Oke. Coba kita lihat di time frame 4 jamnya untuk pergerakan hari Senin. Menurut saya, sebentar ini saya coret-coret dulu ya. Dan Anda bisa lihat ya, ini adalah area 50% yang saya kemarin gambarkan. Betul-betul terjadi koreksi area 50% dan terjadi kenaikan. Tapi masalahnya kenaikannya memang terbatas di area key resistance atau high weekly terbaru di minggu kemarin. Oke, dan menurut saya seperti ini. Sebentar saya rapikan dulu. Untuk skenarionya,
Coba saya turunkan dulu di time frame 1 jam ya. Nah, skenarionya untuk market GBP USD ya, setelah dia menyentuh area 50% dan di sini ada bullish pin bar juga. Menurut saya dia akan bergerak breakout ya di atas daripada area key resisten dulu, minimal menyentuh area sini, break di atas high weekly dan akan mengejar area resisten berikutnya, baru di sini akan dia koreksi. Baik koreksi lagi area high weekly atau lebih rendah, minimal mendekati wilayah area supportnya. Tapi saya batasin dulu sampai area sini ya, dan dia akan bergerak naik seperti ini. Ini saya ganti warna hijau, tentunya seperti ini. Dan saya menemukan area yang dimana akan menjadi titik pemantauan kita ya. Ada dua informasi yang perlu teman-teman perhatikan, yaitu yang pertama di sini. Ini menjadikan pemantauan kita ya antara high weekly dan area key resistennya yang telah terjadi breakout. Oke, wilayah itu, dan kemudian kalau ternyata masih impulsif bearish ya di area situ, maka yang wajib dipantau adalah area ini. Yang di bawah ini ya, yang menjadi area supportnya. Oke, itu menjadikan titik pemantauan. Ntar ini saya hapus beberapa dulu. Nah, seperti ini ya. Ini menjadikan titik pantauan antara area low weekly sampai dengan area support. Nah, area situ. Oke. Karena menurut saya kalau dia break impulsif bearish di bawah high weekly, maka kecenderungannya di sini yang menjadikan titik pantau berikutnya. Ya, seperti itu. Jadi kalau kita gambarkan di skenario yang kedua seperti ini, ya, bearish untuk koreksi, ada pattern terbentuk baik single pattern, double pattern atau triple pattern, maka dia akan bergerak naik dan break menuju high monthly sebelumnya. Oke, ini dari pergerakan GBP USD ya, menurut saya di minggu depan dan di hari Senin. Sekarang kita akan berlanjut di market USD Jepang Yen. Kita lihat dulu di time frame weekly-nya. Untuk USD Jepang Yen memperkuat penurunannya ya pasca terjadinya longlish doji dan dikonfirmasi di minggu kemarin ada impulsif bearish yang sangat kuat. Tentunya kita memiliki target weekly yang sudah tersentuh dan di sini juga ada area order block. Hati-hati akan terjadi pembalikan di minggu depan. Tapi tentunya yang perlu diawasi adalah jika mana breakout ya di wilayah low-nya di sini. Oke, ini saya hapus dulu untuk target weekly-nya karena sudah terpenuhi sesuai dengan targetnya sudah kita dapatkan ya. Maka ini saya hapus dulu untuk target. Oke, sebentar. Nah, seperti ini. Dan saya memiliki data target berikutnya adalah 126.361. Poin 361 sebentar, 361 menjadikan titik area support ya. Di sini adalah support ya, penentu ya, key support juga ya. Area ini menjadikan key support juga. Artinya kalau area ini terbreakout, dia akan memperkuat penurunannya. Tapi kalau minggu depan area ini tidak mampu di breakout, bahkan terjadi pullback ya atau bullish untuk koreksi, tentunya akan akan bergerak menuju ke area resisten sampai dengan area low monthly sebelumnya. Maka ini menjadikan target kita untuk minggu depan adalah area key support yaitu di kisaran 126.361. Ini menjadikan target untuk weekly ya, area situ. Oke, kecenderungannya masih kuat turun, ada impulsif bearish, tapi hati-hati area ini ada area order block time frame weekly. Besar kemungkinan wilayah ini akan bisa terjadi yang namanya pullback setelah menyentuh area key support atau area 50% 127.267 yang perlu menjadikan pemantauan wilayah tersebut. Oke, sekarang kita lihat di time frame daily. Di time frame daily kalau kita perhatikan dari struktur ataupun pergerakan channel yang sudah kita tarik, memang besar kemungkinan akan menuju area trendline ini ya. 1, 2, 3, keempat kalinya akan bergerak menuju area trendline ini. Oke, tapi nanti dilihat ya, karena menurut saya meskipun target daily-nya mendekati area target weekly 126.361, bisa juga ini menyentuh area ini baru retest, baru dia menuju ke area target berikutnya. Oke, maka gambaran saya untuk di hari Senin ya, dia akan terkoreksi dulu minimal mendekati area resisten dan dia bergerak turun. Oke, sekarang kita lihat dulu di time frame 4 jamnya untuk lebih detail. Dan di time frame 4 jam, oke ya, ini saya hapus dulu. Kondisinya kemarin sebenarnya sudah sesuai dengan apa yang sudah kita gambarkan ya. Karena pergerakannya turun pasca terjadinya sideways area. Oke.
Sekarang kita turunkan dulu time frame 1 jamnya. Nah, ini pergerakan di time frame 1 jam ya. Oke, saya akan menunggu area resisten ini ya untuk koreksinya. Jadi pantau area ini untuk target di hari Senin. Kalau sampai dia bergerak di wilayah tersebut, maka tinggal kita lihat apakah membentuk bearish engulfing, bearish pin bar di wilayah ini untuk meneruskan penurunannya lebih jauh. Jadi gambaran saya seperti ini. Oke, dia akan bergerak naik ya, supaya saya bisa sell. Jadi minimal dia akan bergerak ke sini untuk target saya sell setelah ada bearish engulfing, bearish pin bar, kemudian targetnya adalah terdekatnya key supportnya di sini. Oke, ini menjadikan titik target berikutnya. Adapun kalau tidak terjadi ya, retest di area resisten 129.504, yang saya akan pantau adalah area 50%, 127.567 sampai dengan 127.454 untuk saya sell, stop loss di atas. Ketika sudah betul-betul breakout di bawah ini ya, targetnya yaitu tetap area key support dulu. Dua informasi ini yang perlu saya sampaikan. Jadi ini strategi plan saya untuk USD Jepang Yen, oke? Dan tentunya ini yang bisa saya sampaikan ya untuk pair USD siang hari ini. Semoga informasi weekly analisa ataupun di hari Senin besok ini bermanfaat buat teman-teman semua. Dan jangan lupa bagikan videonya ke teman-teman kalian semua supaya mereka semua bisa mendapatkan manfaat yang sama. Jangan lupa subscribe, like, komen, dan bunyikan loncengnya bisa mendapatkan notifikasi dari Zona Forex. Thank you buat semuanya. Salam profit konsisten. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.